Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dini Ahmad. NIM 2402010882. Di video kali ini saya akan buat tugas video penugasan yaitu tentang konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, untuk yang poin A, saya akan sesuai instruksi, yaitu tulis tangan kertas folio. Ini saya sudah menulis. Oke, lanjut ke satu ya. Kita lihat yang namanya ini penugasan video. Oke, visualisasikan scan. Nah, jelaskan cita-cita kalian ingin menjadi backend, frontend, atau full stack. Nah, kalau ditanya seperti itu, saya akan lebih memilih ke full stack developer ya. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena menjadi full stack developer itu nantinya kita bisa lebih memberikan atau pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sebuah aplikasi web bekerja secara utuh, mulai dari merancang, antarmuka, pengguna, dan interaktif di sisi frontend, hingga mampu juga merancang logika dan manajemen database yang aman di sisi backend. Nantinya kemampuan ini itu memberikan kemandirian yang tinggi dalam membangun sebuah sistem informasi atau aplikasi web dari nol hingga siap digunakan. Dan selain itu, nantinya saya memiliki keahlian di kedua sisi tersebut, memberikan fleksibilitas yang sangat besar ketika menangani berbagai proyek atau jenis proyek pengembangan perangkat lunak secara profesional. Amin. Mungkin gitu. Terus lanjut ke nomor 2 yaitu perbedaan back end dan front end ya. Nah, dari ini kan ada 20 tabel. Nah, saya akan langsung ke poinnya aja. Yaitu saya ke poinnya 3 ini menurut saya sudah langsung perbedaannya juga. Yang pertama itu aspek perbedaan fokus utama. Nah, kalau front end itu UI, gimana uh, front end ini membuat tampilan yang menarik gitu. Sedangkan back end itu dia nantinya itu seperti pengolahan data dan integrasi lah, logika gimana caranya aplikasi tersebut berjalan. Nah, gitu. Maksudnya berjalannya gini, misal kita udah membuat tombol di UI-nya, misal button, button ini seperti ini, batal atau edit. Nah, itu ketika kita klik kan mesti mengarah ke form mana. Nah, itu logika backend. Gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya bahasa utama. Nah, bahasa utama front end itu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, itu. Terus yang back end bisa PHP, Python, Node.js, Java, dan lain-lain. Terus yang nomor tiga menurut saya itu poinnya ya database ya. Tapi front end ini tidak mengakses database langsung ya. Jadi front end itu lebih ke UI lah, UI tampilan, tampilan sing piye caranya estetik nah gitu. Terus back end, nah ini back end baru yang namanya itu dia ini mengelola database seperti MySQL, eh, Paragon itu juga, terus PostgreSQL dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin untuk yang nomor dua ini perbedaannya sudah jelas. Kita lanjut yaitu penjelasan dari framework yang dipilih, memakai framework apa. Saya sendiri saya pilih Laravel ya. Karena apa? Eh, karena strukturnya itu sangat rapi dan apa ya, aman, fiturnya juga sangat canggih untuk membuat aplikasi berbasis apa ya, web gitulah. Jadi intinya Laravel itu mempermudah kita juga mempercepat untuk membuat aplikasi. Nah, itu mungkin itu alasan saya. Terus mungkin saya berikan gambaran ya. Nah, ini kan yang nomor 3 ini penjelasan langkah-langkah membuat form menggunakan framework. Di sini saya akan membuat yaitu yang namanya form data siswa. Itu dimana nantinya ini bisa truth, bisa tambah, bisa edit, bisa hapus, itu bisa tampil data di tabel itu. Dan untuk langkah-langkahnya nanti saya akan jelaskan sesuai per apa ya, per apa, per tahap-tahap lah. Oke, biar nantinya paham. Dan untuk gambarannya itu nantinya akan jadi seperti ini ya. Ini yang udah jadi. Biar saya oh ya, kita belum nyalakan yaitu namanya X sampai B. Oke, kita nyalakan dulu.
Ini ya, kan sudah nyala. Nah, ini nantinya yang kita akan buat seperti ini. Tetapi karena di sini nanti kita akan menjelaskan langkah-langkah membuat form menggunakan framework A yang dipilih. Langkah satu ngapain, dua ngapain. Saya akan membuat penjelasan yang nantinya mudah dipahami oleh penonton. Nah, itulah. Nah, ini saya hapus yang di sini. Mungkin untuk yang pertama kali uh, itu kita menginstal yang namanya Composer. Nah, Composer kita download. Nah, nantinya ketika sudah di-download, misal nanti kan akan mengarah ke apa ya namanya itu, filenya itu harus kemana ketika penyimpanan. Nah, kalau di sini teman-teman itu menggunakan XAMPP-nya ada dua, misalnya saya ini kan ada dua, ada XAMPP 5, ada XAMPP 8. Nah, nantinya kita itu harus mengarah ke XAMPP 82. Karena apa? Karena Laravel ini tuh kan kalau versi 5 itu nggak bisa ya, harusnya versi berapa ya, 7 ke atas lah gitu. Nah, ini kan punya saya XAMPP-nya versi 8.2 di sini gitu. Terus untuk itu ketika kita sudah menginstal Composer, kita cek dulu di cmd. Nah, kita ketik Composer min v, kita cari tahu dulu apakah Composer sudah terinstall. Nah, kalau sudah akan menampilkan Composer gini. Oke, setelah itu kita membuat folder ya, di folder XAMPP 82 htdoc. Nah, terus kita membuat yaitu namanya folder, misal kita namai data siswa baru. Nah, baru ya, coba baru. Oke, sudah kita buat, refresh. Nah, data siswa baru untuk itu ya. Oke, nah kita Ctrl Shift F, kita buat lagi yang ini, kita close, kita buat lagi langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita masuk ke foldernya. Caranya Ctrl KO, kita Windows C sampai 82 htdoc, kita cari tabel yang udah kita buat di htdoc 82 ini ya. Nah, C htdoc data siswa baru. Nah, kita select folder, tunggu, kita close di sini, kita close. Oke, kalau sudah kita ke view, terus terminal. Nah, di sini kita sudah mengarah ke data siswa baru ya, dimana kita untuk menginstal Laravelnya atau folder Laravelnya harus di data siswa baru, tidak boleh berada di data htdoc yang lain, karena kalau nantinya yang lain berarti nantinya bingung kok datanya nggak masuk di tabel ini gitu. Nah, kita kan akan mengambilkan ke data siswa baru ini, jadinya kita mengarah htdoc langsung ke data siswa baru. Untuk itu membuat menginstal Laravelnya, kita menggunakan sintak comment namanya, comment php artisan create salah php composer create project Laravel, terus slash Laravel bang titik. Nah, kenapa kok titik? Karena kita sudah membuat data siswa itu atau namanya itu tabelnya di sini. Nah, itu. Terus kita enter, kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke, dia sedang menginstal Laravel.
Oke, input to bank special and division the composite special style generating outline atau field. Oke, successful migrate tabel siap. Nah, di sini sudah yang namanya turun migration. Nah, kita sudah dibuatkan tabel-tabel ini bawaan dari Laravel juga ya. Nah, database enggak. Nah, SQLite. Nah, ini aplikasinya kayak successful. Berarti kita sudah selesai. Nah, setelah ini kita membuat dulu yang namanya database. Oke, database, klik new. Kita beri nama DB siswa. Ini ya, DB siswa. Grab. Oke, DB siswa. Kita masuk ke sini lagi. Dan sebelumnya itu saya sudah apa ya namanya? Ini mengcopy sebelumnya yang udah saya buat. Nah, jadi saya berikan langkah-langkahnya aja juga. Nah, dan kita kembali ke VS Code. Yang kita perlu ketahui itu nantinya ada app, HTTP, terus controller. Nah, di sini untuk logikanya kita, terus ada model ini gimana pengecekan atau pintu masuknya di database juga, terus database migration. Nah, ini untuk yang tabelnya ya harus diperhatikan. Terus resource view. Nah, di sini untuk nantinya kita akan menampilkan di dalam browser tersebut. Nah, terus kita ke routes dan ini web. Nah, web ini untuk apa namanya itu sebuah truth atau truth-truthnya. Misal gini, di HTTP control ini kan logika nantinya, logika edit, logika hapus itu akan ke otomatis ke web.php. Nah, kita lanjut ke titik .inf. Nah, ini paling yang namanya itu kalau kita belajar yang dulu namanya native. Nah, di sini kalau Laravel itu langsung kita dibuatkan ya. Enaknya Laravel itu gini. Kita sudah dibuatkan foldernya, tinggal mengganti-ganti saja. Kita lanjut. SQLite kita hapus jadi MySQL karena kita menggunakan MySQL. Pagarnya kita hapus. Oke, dan portnya jangan lupa. Terkadang port itu beda-beda di sini ya. Tergantung dia mainnya gimana. Biasanya ada yang diganti portnya itu 3307. Bisa. Harus menyesuaikan. Nah, database berhubung kita tadi membuat database namanya DB siswa, berarti kita di sini harus DB siswa. DB siswa. Nah, oke. Pastikan. Oke. DB siswa sudah. Ketika sudah, kita langsung membuat yang namanya migration ya, atau namanya itu ada migration, ada model, ada controller. Nah, jadi saya ini langsung buat 3 ya. Nantinya ada file controller, ada model, ada migration. Nah, jadi saya langsung buat 3 aja. Ini untuk apa namanya, pengeksekusian ya, atau namakan itu setiap file ini kan beda-beda fungsi. Yang migration ini untuk yang di tabel ya, atau enggak itu membuat struktur lah, ya struktur di namanya itu di database ini. Nah, struktur di sini ada DB siswa di sini, terus di sini nanti ada strukturnya itu. Terus ada model untuk mengecek apakah memang benar data tersebut ada di sana dan sesuai penamanya, dan controller ini adalah logika yang akan kita eksekusi di dalam UI tersebut. Misal ada edit, hapus, tanpa berlama-lama kita buat langsung PHP artisan make 2 model terus slash, nah model C controller gitu ya kayaknya. Terus resource, so ini untuk migration. Oh bentar, saya lupa model terus namanya apa, misal garis apa, mau filenya mereka, nah filenya namanya apa, misal saya buat siswa. Nah udah, oke, kita langsung enter. Nah di sini kita sudah dibuatkan yaitu namanya siswa controller siswa. Nah, nih, dan di sini sudah dibuatkan. Enaknya Laravel itu gitu ya.
langsung kita dibuatkan, tinggal ngoding. Nah, di sini kebutuhannya apa tuh. Oke. Dan saya kan sudah ada shortcutnya, jadi untuk saya langsung copy paste di sini aja. Ini yang siswa controller. Oke, hasilnya juga sama ya teman. Nah, teman-teman harusnya sama. Yang controller ini tuh harusnya kan di sini, yang kita coding itu di sini. Kalau kita kembali ke kode saya itu sama teman-teman. Nah, public function index, nah kan di sini. Nah, index, terus ini di sini index, berarti bagian indeksnya itu. Nah, sama teman-teman, sama ya, sama juga. Cuman saya mempersingkat waktu, jadinya saya langsung ganti aja. Oke, yang dibahasnya gini teman ya, ada garis miringnya. Nah, kita tinggal menambahi kode apa yang perlu ditambahkan, misal edit. Oke, langsung saya paste aja. Sini tuh sudah ada sekarang kan. Eh, ini yang siswa controller. Oke, lanjut yaitu ke model. Nah, model kita copy. Nah, model ini yang juga teman-teman ya. Digantinya cuma ini aja, betul. Yang titik dua ini. Oh, titik dua apa? Garis miring ini. Ya, harusnya gitu. Tapi saya berhubung sudah ada di sini, saya langsung ganti aja. Nah, tuh. Terus, oke, sudah ya. Terus langsung ke migration sekarang. Oh, ini ke root PHP dulu. Lihat. Oke, kita lanjut ke root web. Nah, oke, ini yang dinamakan itu ini ya, teman-teman. Kalau apa namanya? Pertama kali dibuka, nantinya dia itu akan welcome. Oke, kita coba ya. Oh ya, kita belum PHP migration. Oh, bentar-bentar, di sini kan belum ya, migrationnya kan di sini belum dapat. Jadi kita gini dulu aja teman. Kita copy, nah, kodenya dulu. Oke, kita masukkan yang migrationnya. Oke, migrationnya kita masukkan. Oke, di sini ya teman ya. Kita masukkan. Oke, nah sudah. Nah, langkah-langkahnya cuma gini teman. Kita cukup menambahkan kode yang ada di sini aja, gitu. Tapi kan ini saya sudah membuat kodenya, jadi saya salin aja biar cepat juga. Dan ketika ini enaknya Laravel ya, ketika kita sudah membuat ini create siswa controller, nah kita juga perlu yang dinamakan itu membuat tabel yang ada di tab DB siswa. Karena apa? Ketika kita jalankan ini akan error ya. Karena apa? Karena kita sudah menghubungkan ke Laravel ke DB siswa di .inf. Nah, .inf ini di DB siswa. Nah, karena di situ belum ada yang dinamakan ini, tabel-tabelnya nanti akan error. Kita lanjut coba. Oke, artisan server. Ini untuk menjalankan Laravelnya. Kontrol, klik. Oh, error kan teman-teman, error. Di sini error. Karena apa? Database-nya kita belum buat atau migrasinya kita belum buat. Oke, kita migration dulu, kita Ctrl C di sini untuk menyetop jadi PHP artisan migrate. Oke, kita akan buat tabelnya. Boom. Oke, sudah, kita refresh coba di sini. Nah, di sini teman-teman langsung sudah membuat otomatis chat, coklat, job. Yang perlu diperhatikan hasilnya cuman ini teman-teman, siswa. Nah, ini ID, NSN, nama kelas, alamat. Ya, sesuai kan yang ada di siswa. NSN, nama kelas, alamat. Nah, oke. Setelah ini baru kita yaitu namanya jalankan PHP artisan server.
Oh, view-nya kita belum buat. Enggak, di sini. Nah, ini kan indeks. Oke, kita matikan dulu. Nah, routnya ini matikan dulu. Coba yang ini kita nyalakan. Oke, mana tadi? Laravel kita refresh. Nah, sudah jalan. Oke, Laravel 12. Oke, kita masuk yang namanya itu ke view ya. View kita buat yang namanya view di sini. Bukanya di eh, resource, terus view kita buat yang folder namanya siswa. Oke, kita beri nama index.blade.php. Terus kita buat edit.blade. Blade itu harus kawan ya. Karena apa? Karena dia bawaan dari Laravel. Kalau nggak dikasih blade, nggak fungsi ya. Edit terus create.blade.php. Ini untuk menambahkan. Kita lanjut codingan yang untuk index. Nah, index.blade kita masukkan. Oke. Kita copy di sini, kita paste dash. Oke, terus kita yang edit. Kita masukkan juga. Oke, terus create. Oke, kita masukkan juga di sini. Create. Oke, sudah ya. Di sini harusnya kita matikan. Karena apa? Karena kita sudah membuat yang itu namanya index ya, kelas index di siswa controller. Nah, di sini kita tuh memanggil UI yang ada di siswa. Jadi harus kita matikan yang untuk route welcome ini bawa dari Laravel. Oke, kita aktifkan. Kita coba refresh. Kita tambahi yang namanya itu siswa. Oke, nah udah jadi tuh. Sekarang kita tambah data. Oke, 3 4 5 6 1. Mantap. Preschool. Oke. X11. Misal informatika. IPA. Alamat Rembang. Kita simpan data. Oke, data berhasil ditambahkan. Coba kita edit. Misal kita beri 54, terus namanya kita ubah jadi Risco. Oke, IPA jadi IPS, Rembang O sel. Nah, oke, coba kita tambah data lagi 876541. Oke, kita beri nama Supri. Oke, kelas X1 IPS. Oke, coba kita hapus yang Supri. Oke, sudah. Untuk rootnya juga bisa tampil, bisa edit, bisa tambah. Kita lanjut ke penjelasan coding ya. Berarti sudah untuk langkah-langkahnya kita ke penjelasan shortcut codingan dari awal sampai akhir. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu yang pintu utama ini ya, pintu utama. Nah, di sini saya tuh mendaftarkan satu baris kode root ya, di sini ya, satu baris kode root di mana yang otomatis ketika saya perintah di sini itu mengenali root yang ada di siswa controller. Nah, di sini ini kan rootnya. Jadi untuk yang siswa controller ini tuh untuk logika sebuah website tersebut di sini. Nah, ketika kita klik di sini kan mengarah ke edit gini. Nah, ketika mengarah ke edit berarti ketika perbarui data itu akan mengarah ke di sini.
Nah, edit terus update data. Nah, di sini validasi. Berarti dia menunggu. Nah, di sini atau apa ya namanya? Nggak menunggu. Dia divalidasi dulu apakah dia ada di sebuah database ini. Nah, database DB siswa ini NISN kelas alamat. Tuh. Terus saya juga akan menjelaskan yaitu siswa kontrol ini, yaitu yang indeks ini ya. Nah, ini indeks ini untuk kan menampilkan data juga, menampilkan data yang ada di tabel di sini kan ya. Nah, ini kan menampilkan data di sini, terus grid ini apa namanya, view atau juga ya bisa dinamakan menampilkan data di database di UI tuh. Terus store ini apa namanya, menyimpan data baru. Nah, ketika kita membuat tambah data kan akan menyimpan data baru. Nah, nantinya akan ke di sini dan di sini dulu, terus nanti akan notifikasi data siswa berhasil ditambahkan. Di sini tadi kan ada itu notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, itu. Terus yang edit juga sama. Nah, ketika dia view atau edit terus, nah kan ini kan ada ini hasilnya nama lengkap, kelas apa. Nah, ini namakan view. Nah, terus dia akan validasi dulu mau dirubah apa, terus akan muncul yaitu namanya data siswa berhasil diperbarui. Perbarui data. Nah, notifikasi data siswa berhasil diperbarui. Oke. Terus destory siswa ya, ini untuk delete ya atau hapus. Nah, ketika dia hapus nanti akan sukses atau data siswa berhasil dihapus. Oke, saya coba salah-salahan. Oke. Oke, terus simpan data. Data berhasil ditambahkan, terus kita hapus. Nah, akan notifikasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika ya, oke. Nah, data siswa berhasil dihapus. Nah, sudah kan. Oke. Terus ke model sekarang. Nah, ini untuk pengecekan ya, pengecekan di database ini. Ya. Oke, kita saya refresh dulu. Nah, di sini kan ya. Nah, pengecekan dulu apakah namanya ini benar seperti NISN, nama, kelas, alamat. Jadi itu di siswa model ini tuh dia melihat di database apakah tulisannya benar atau tidak juga. Nah, itu terus kita masuk ke migration ya. Migration ini untuk membuat tabel. Nah, ini juga ciri khas dari Laravel ya. Ketika kita membuat tabel itu nggak perlu kita manual di sini atau di membuat tabel-tabel di sini. Nah, gitu. Misal kita kita insert terus kita buat, kita cukup beri di sini. Nah, nantinya kita perintah dengan PHP artisan migrate, nantinya dia akan membuat tabel sendirinya. Tuh. Untuk migration ini fungsinya untuk itu ya, membuat tabel. Tuh, nanti kan ini lengthnya berapa, ini kan ya panjangnya berapa gitu. Terus kita lanjut yang perlu diperhatikan juga ini. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, connection. DB connection diganti tadi kan SQLite, berarti jadi MySQL. Terus DB portnya dipastikan di sini ya harus sama. Nah, kalau nggak sama nanti error. Terus database harus sama juga. Nah, oke, terus lanjut sekarang ke view. Resource view index.get. Nah, sekarang penjelasan yaitu namanya apa ya? Tampilan UI-nya yang ada di sini. Nah, ini yang ada di sini. Yang pertama itu ada tipe HTML. Nah, ini kan bawaan HTML yang sebelumnya saya jelaskan juga. Untuk front end itu HTML. Nah, terus ini HTML ID, head, viewport sama, terus manajemen data siswa. Dan ini saya berkolaborasikan dengan Bootstrap ya. Nah, jadi itu ini yang dinamakan full stack developer. Jadi untuk Laravelnya itu kita back endnya itu menggunakan Laravel, untuk front endnya kita menggunakan Bootstrap. Nah, itu ini ya perpaduan kolaborasi full stack developer. Nah, itu. Terus lanjut kita buat bodinya itu kita pilih artinya putih ya. Nah, ini putih. Terus buat ini yang atribut bawaan atribut punyanya atau CSS punyanya Bootstrap ini. Terus href siswa grid. Nah, dia kan, nah ini teman, ini bedanya Laravel sama yang bahasa yang lain seperti native gitu. Nah, dia tuh ada kurung kurawal ya, seginilah tuh kurung buka kurung tutup, ada dua-dua.
Nah, ini perbedaannya itu gini. Jadi itu dia akan meng-create siswa ini, nah gitu, ke dalam ini ya, logika yang ada siswa controller. Tuh, terus ini card body ini untuk menampilkan apa namanya? Iya, notifikasi. Terus ini tabelnya ada apa aja, ini tabel. Terus ini forward. Nah, ini tuh perulangan ya atau seperti looping gitu. Berapapun jumlah siswa yang ada di database itu tabel akan otomatis mencetaknya satu persatu. Tuh, ini bedanya tuh ini ya. Ini juga perbedaan atau namanya itu di sini ciri khas yang dipunyai framework yang dipilih. Nah, itu ini juga ciri khas Laravel. Tuh, ini CRF. Ya, ini itu namanya apa ya? Seperti blueprint ya, blueprint kayaknya, blueprint itu. Terus metode delete. Nah, itu. Oke, mungkin sudah untuk yang index. Terus edit sama edit ubah data siswa, CRS, metode. Metode ini mengarah kemana gitu ya, port. Nah, itu. Oke, seperti biasa nih. MP3. MP3 itu apa ya? Uh, hmm, ya CSS lah, ini CSS dari Bootstrap. Terus ini create data siswa, atau data siswa ini juga notifikasi, ini formnya apa. Nah, terus sudah, oke, selesai untuk penjelasan codingannya. Mungkin bisa diperhatikan dalam penempatannya ya. Tuh, untuk pembangunan codingannya nanti bisa di lebih mendalam lagi. Tuh. Oke, berarti kita lanjut untuk apa aja tadi? Ciri khas, ya, ciri khas. Ini sudah saya buatkan yaitu ciri khas framework. Nah, misal ada di siswa controller. Nah, ini ciri khas validasi bahwa Laravel itu request ini ya, kita memvalidasi bahwa Laravel juga maksudnya itu kita itu membuat yang namanya itu dicek dulu apakah benar datanya benar ada. Terus apa ya? Nah, ini banyak mulai dari kita pertama ya, framework yang lain mulai kita pertama menginstal Laravel, Composer. Nah, itu sudah beda semua aslinya, ciri khasnya. Kita menggunakan apa namanya di sini? Sintak atau komen ya. Komen di sini. Nah, komen di sini ya. Yang tadi sudah kita buat di sini. Nah, ini sudah menciri khaskan sehingga itu namanya Laravel juga. Ada yang namanya PHP Artisan Migrate. Terus ada PHP Artisan Server. Nah, ini juga apa ciri khas dari Laravel juga. Terus ada PHP Artisan Make Model siswa ini. Tuh, terus level coding siswa controller di sini. Terus edit ada validation, ada create itu. Ini juga apa hmm, ciri khas lah dari Laravel. Oke, mungkin oke sudah, mungkin ini ya sudah selesai untuk penjelasan saya, mungkin bisa dipahami. Untuk tadi langkah-langkahnya sudah. Nah, untuk implementasi ini juga sudah saya apa praktekkan juga sudah. Jadi tinggal nantinya mengeksekusi aja dan ingin menambahkan apa aja. Itu. Oke, mungkin dari video saya cukup. Dari tadi ada langkah-langkah penjelasan dan ciri khas juga. Nah, mungkin bisa dipahami. Oke, untuk saya mungkin cukup. Kalau ada kesalahan kata atau mungkin ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.